Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Dengan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama datang melihat Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Semuanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai hari-hari kami Tuhan dengan segala berkat-berkat Tuhan yang telah Kau berikan. Haleluya Yesus. Amin, amin, amin,
Tuhan akan lebih lagi Tuhan untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Jemaat dulu dipersilakan untuk duduk. Ada haleluya, amin. Semua bersuka cita, amin. Mari kita sama-sama dengarkan pujian. Mari masuk ke dalam.
siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Sebab Engkaulah Tuhan di hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan.
Yesus. Haleluya. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Sekali lagi, haleluya. Jemaat Tuhan di bawah, lantai bawah, haleluya. Oke, kedengaran ya. Yang di rumah juga, haleluya. Yang ada di tempat ini, buat yang di rumah kita sapa mereka dengan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan semua buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan saudara. Kita hari ini akan ada perjamuan juga dan kita memang dibatasi waktu untuk ibadah. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita, saudara. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7 saja ya. Saya baca buat saudara. Saudara boleh bangkit berdiri. Yang di lantai atas, lantai bawah, juga jemaat di rumah yang melakukan ibadah online boleh bangkit berdiri. Perikopnya surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa dan Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda dan Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Setelah kita masih dalam sebuah tema yang sama dengan minggu lalu, adalah tentang kemerdekaan, ya, kemerdekaan. Dan bagaimana tentu selanjutnya kita membahas pada poin-poin yang sudah kita masuk di minggu lalu juga, adalah yang kita akan selesaikan hari ini adalah bagaimana sikap kita, saudara, sebagai orang yang merdeka, ya, atau kita orang yang tinggal di negara ini. Alkitab tentu mengajarkan kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang dimanapun kita berada, sebetulnya kita punya tanggung jawab, saudara, dalam sebuah negara itu. Ya, kalau dalam konteks yang kita baca ini adalah sebetulnya adalah kondisi, saya akan bawa saudara adalah kondisi Israel sebetulnya ada di negara orang. Ya, ada di negara orang. Tetapi bagaimana, saudara, orang Israel ini, baik nabi-nabi dan rakyatnya dikatakan tadi, ya, ayat 7, saya fokuskan ayat 7 berkata begini ya, ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Soalnya kalau sudah perhatikan, dikatakan kesejahteraan kemana, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Memang ini adalah konteks, saudara, adalah orang Israel memang diizinkan Tuhan untuk ditawan di Babilonia. Ya. Nah, lalu kita sudah sempat membahas itu, bagaimana kondisi orang belum merdeka. Ya, baik baik Israel ditawan di Mesir, bagaimana mereka belum merdeka, sulitnya luar biasa. Bagaimana juga kerajaan Israel pada waktu ditawan di Babilonia, sulit kalau memang tidak dalam kemerdekaan. Tetapi saudara, kita sudah hidup dalam sebuah negara yang merdeka.
betapa sukacitanya kita, saudara, saat ini sudah mengalami kemerdekaan dan betapa sulitnya pahlawan-pahlawan kita. Lalu sudah saya sampaikan. Tapi saya akan masuk di sini adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, dikatakan oleh firman Allah, kemana kita ditaruh sebetulnya. Kalau bagi kita, saudara, saat ini bahwa kita ada di negara Indonesia, dikatakan di sana, saudara, sebagaimana bangsa Israel ketika ditaruh di Babilonia, ketika mereka ada di negara orang pun, Tuhan tetap perintahkan, berusahakanlah kesejahteraan keponakan. Oh, saya sudah baca itu. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Nah, ini tanggung jawab kita. Kita ini tinggal, saudara, kita di negara Indonesia, tetapi kita tinggal tidak di satu daerah, tidak di satu desa kita semua, atau satu kelurahan. Saudara, kita tidak dalam satu RT. Tuhan perintahkan kepada kita kemana kita, ya kita tidak bilang dibuang, saudara ya. Konteks kita sekarang adalah di mana Tuhan taruh kita tinggal. Saudara tinggal di Jakarta, apa kelurahan di situ, apa desa itu. Saudara harus menaikkan doa kepada Tuhan untuk desa itu, untuk negara, untuk desa itu, bahkan untuk RT di situ. Amin, saudara. Saudara tinggal di situ, mungkin bekerja di situ, mesti didoakan, kata firman Allah. Doakan daerah situ, bahkan kesejahteraan daerah situ didoakan. Nah, ini tanggung jawab kita orang Kristen yang sudah hidup dalam sebuah negara merdeka. Nah, itu kata firman Allah ya, supaya kita mendoakan, ya, mendoakan. Jadi kita harus menyadari juga, saudara ya, kita tinggal, entah saudara masih kontrak tempat itu, yang tempat usaha atau tempat kerja, saudara harus naikkan doa di tempat itu. Ini kata firman Allah sebagai anak Tuhan. Ya. Nah, saya lanjut lagi ya. Kita sudah sempat bahas soalnya itu ya kemarin kan. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Saudara, saya akan pindah ayat dulu, baru kita akan masuk. Soalnya kita akan bahas dua ya. Saudara, saya bilang merdeka dalam sebuah negara dan apa tanggung jawab kita dalam sebuah negara. Nanti kita akan bahas lagi merdeka dalam Kristen dan apa tanggung jawab kita sebagai Kristen, begitu ya. Kita baca yang berikut dulu, saudara. Kita merdeka dulu sebagai negara ya. Kita harus berdoa untuk daerah di mana Tuhan sudah taruh kita. Ya, kita doakan, kata firman, bahkan doakan kesejahteraan ya daerah itu. Nah, yang berikut adalah begini. Kita baca Titus 3 ayat 1. Titus 3. Kita baca ya. Nah, saudara boleh membaca dan mengerti ya. Lantai bawah juga bisa membaca ini apa tidak ya? Bisa ya? Oke. Saya baca untuk saudara. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Amin, saudara. Jadi sikap kita sebagai orang yang tinggal di Indonesia, sebagai orang yang sudah merdeka, Alkitab berkata kita tidak hanya tinggal dalam negara Indonesia yang merdeka ini, tetapi ada tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai rakyat yang sudah dimerdekakan ini, adalah dikatakan bahwa supaya tunduk pada pemerintah. Amin. Saudara, kita selalu diajar oleh firman Allah, siapapun pemimpin kita, kadangkala pemimpin kita mungkin saudara bukan kalau ada entah itu RT, mungkin istilah sekarang bilang pemilihan, apa itu RW, ya apa itu kepala desa, ya kita datang. Waktu lalu kepala desa kita di sini pemilihan, kita datang, kita nyoblos, baru bupati, gubernur atau presiden. Maksud saya adalah begini, kita harus tunduk ketika ada di warga kita, ada acara pemilihan ini, kita harus datang, ya tunduk pada pemerintah. Tapi toh kalau nanti satu waktu, saya nyoblos si A, tapi yang jadi si B, begitu saudara. Ketika si B jadi, yang saudara tidak coblos, saudara harus tetap tunduk pada pemerintah itu. Tidak boleh sebagai rakyat, saya tak mau tunduk pada dia, soalnya kan dia saya tidak pilih, saya tidak nyoblos dia. Nah, tidak boleh.
Alkitab mengajarkan kita, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Haleluya, saudara. Harus, saudara. Karena itu ajaran firman Tuhan buat kita. Termasuk saudara, ya dikatakan, jadi pemerintahan itu kita tunduk. Ya, betul, pemerintahan itu garis pemerintahannya ya saudara, dari tinggi, dari pusat sampai daerah. Baru ada orang-orangnya juga. Siapa orang-orang yang duduk dalam pemerintah itu? Nah, kita harus tunduk pada aturan-aturan mereka. Dan juga selanjutnya lagi, saudara, bukan cuma itu ya saudara, termasuk saudara kita, apa ini saudara, simbol-simbol negara, saudara, atau simbol-simbol pemerintah, kita harus hormati juga. Kita habis 17 Agustus. Saya ada satu, saya kemarin 17 Agustus tentu pasang bendera. Ada satu saya lihat, wah ini bendera kita punya yang sudah lama. Ya, saya lihat itu kok agak kucel, sudah tua lah. Bendera lama-lama kan jadi tua ya. Dulu sudah lama saya pakai. Satu sih selalu ini bendera ini, saya mesti ganti ya. Saya belilah bendera baru. Yang lama saya bagaimana ini Pak? Saya takut juga gitu. Dan bendera kan tidak boleh sembarang dibuang, saudara. Maka saya cari di Google, gimana caranya membuang bendera, begitu ya. Bukan, oh ternyata ada arahan dari pemerintah. Kalau kita mau buang bendera, kita gunting dulu dua, dipisahin dulu. Pisahin dulu merah sama putih, ada batasnya itu kan. Gunting di situ dulu, udah digunting pisah dua, baru boleh. Tapi kalau main buang langsung benderanya, karena itu simbol negara, nggak boleh. Tidak boleh ya. Termasuk gambar-gambar presiden ya gitu. Kalau kita orang Kristen ya saudara, mau gambar Tuhan Yesus orang menginjak-injak, yang penting jangan saudara gitu kan. Mau orang lain saudara nggak usah peduli, nggak apa-apa saudara. Tapi kalau negara saudara, gambar presiden atau gambar Garuda itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi ketika ada begitu pun kita ya harus menghormati. Kalau memang perlu gambar, saya punya gambar presiden Pak, karena air, nah hujan sudah agak sobek, ya sudah, pribadi saudara dalam rumah, jangan di depan orang, atau saudara videoin, sekarang itu kan videoin, oh ini saya videoin merobek gambar presiden atau apa, itu bisa ditangkap. Ya. Nah, ini Alkitab juga, maksudnya adalah saya beritahuin, Alkitab juga mengajarkan kita menghormati juga, dikatakan itu mereka pemerintah, termasuk simbol-simbol negara harus dihormati. Nah, saya lanjut lagi ya, saudara. Ada satu ayat lagi. Saya minta lagi Roma 13 ayat 1 sampai 4. Roma 13 ayat 1 sampai 4. Saya sedikit-sedikit saja karena saya mau pindah ke kemerdekaan sebagai orang Kristen. Tapi tinggal kita harus tahu bahwa memang kita juga sebagai gereja memang harus memberitakan tentang pemerintah ini. Saya baca saudara ya, saudara juga baca di HP saudara atau di layar juga. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan juga oleh Allah. Ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4 terakhir. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Haleluya, saudara. Pemerintah itu juga hamba Allah. Sekalipun saudara, sekalipun dia tidak seiman dengan kita, sekalipun tidak seiman, tapi mereka juga kata ayat 1 tadi, tiap-tiap orang takut sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
Jadi siapapun dia, Tuhan, dalam arti kata Tuhan sudah mengizinkan dia jadi pemerintah. Dia jadi atasan kita. Tuhan sudah izinkan. Ya. Jadi saudara, baik juga kalau ada jemaat Tuhan, ya, saudara jadi orang yang dulu di pemerintah juga, tidak ada masalah. Kembali kepada firman Allah, bahwa mari kita melihat bahwa pemerintah yang ada di negara kita ini, ya, sekalipun kadang-kala mungkin ada orang-orang yang dulu di pemerintah mungkin tidak sepikir dengan saudara, tidak menurut pandangan saudara, waduh, tidak cocok atau apa begitu saudara, tetapi tetap mereka itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, sudah dikatakan apa di sini, sudah berasal dari Allah. Tuhan sudah mengizinkan mereka. Jadi bagi kita umat-umat Tuhan, bagi kita jemaat Tuhan, bagaimana kita bersikap hidup dalam negara Indonesia yang merdeka ini, dikatakan oleh firman Allah, sebuah nasihat firman Allah bagi kita. Poin yang pertama adalah di mana kamu tinggal, berdoa untuk kesejahteraan tempat itu. Yang kedua, firman Allah berkata, kita umat-umat Tuhan yang tinggal di negara Indonesia yang merdeka ini adalah hormati pemerintah itu, entah itu dari atas, dari pusat, dari presiden, ya. Sudah berdoa kan, kita sudah berdoa, ada doa syafaat kita, doa presiden, para menteri-menterinya, didoakan, saudara, para menteri-menterinya, terus saudara sampai kalau saudara syafaat kan sudah bisa sebut ya, para gubernur-gubernur, para bupati-bupati, para wali kota, sampai camat-camat, begitu sampai kepala desa, lurah, sampai RT RW, itu kita harus berdoa, itu karena perintah firman Allah. Yang baru mulai berdoa wakil-wakil kita, saudara, DPR RI dari pusat, ada DPR provinsi, DPR DPRD, mendoakan karena mereka itu wakil-wakil kita yang menyampaikan aspirasi rakyat. Ya, kita harus doakan. Kita juga mendoakan para TNI, Polri, didoakan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar memang mereka adalah manusia biasa, tetapi ini adalah bagian dari perintah Tuhan kepada orang Kristen, kepada orang yang percaya, terlebih kita yang tinggal di negara Indonesia ini. Jadi ada tanggung jawab kita buat mereka, ya, untuk mendoakan mereka, mendoakan juga para hakim-hakim, ya, mereka di kejaksaan, kita doakan. Karena mereka yang menegakkan hukum-hukum ini juga. Nah, itu yang kedua tadi ya. Baru kita berdoa juga, saudara, tentang orang-orang daripada pemerintah itu juga. Nah, saya akan pindah saja, saudara ya. Saya akan pindah adalah di mana kita akan melihat, saudara, tentang kemerdekaan dalam Yesus Kristus atau kemerdekaan Kristen, kata firman Allah ya, kemerdekaan Kristen. Sekarang kita masuk di sana. Jadi saudara, sudah saya bawa saudara untuk memahami tentang kemerdekaan dalam negara ya. Sekarang kita kemerdekaan Kristen. Jadi ada kemerdekaan dalam sebuah bernegara, ada kemerdekaan juga saudara sebagai orang Kristen. Mari kita akan memulai saudara membacanya dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5, kemerdekaan Kristen. Saya ajak saudara juga, mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri, lantai bawah juga boleh bangkit berdiri, juga di rumah juga boleh bangkit berdiri. Judulnya atau perikopnya dalam pasal ini dikatakan kemerdekaan Kristen. Ayat 1. Saudara boleh baca saja di HP saudara, saya baca dari sini ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh
Dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja dalam kasih. Terus, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Pada ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia atau Yesus yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhabirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang mengasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat terakhir, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Nah, kita masuk dalam kemerdekaan Kristen. Saudara, ini maksudnya adalah kemerdekaan Kristen itu, saudara akan melihat, saudara, tentang di mana saudara pertama adalah bebas daripada tuntutan Taurat sebetulnya. Ya, bebas dari tuntutan Taurat. Kalau kita baca dalam perikop ini, ada banyak hal kita akan bahas, saudara, ya. Bebas dari tuntutan, dari saudara, ritual-ritual yang dilakukan oleh seperti bangsa Israel atau agama Yahudi, ya, berbeda dengan ketika saudara kita ikut Yesus. Nah, ini terjadi sebuah perdebatan di Galatia, saudara, bahwa ketika orang-orang yang sudah percaya Yesus, saudara, ikut Yesus, ada yang pengajar-pengajar lain atau tua-tua lain masih mengajarkan, saudara, supaya tidak bisa, jadi dicampur dengan agama Yahudi lama. Jadi kita masih harus disunat. Jadi atau orang-orang Galatia yang bukan orang Yahudi mau percaya Yesus itu disuruh sunat lagi. Nah, ini Paulus menyampaikan kebenaran firman Allah bahwa kamu itu sungguh-sungguh sudah merdeka, tidak ada aturan-aturan sunat lagi. Nah gitu. Jadi kalau kita anak Tuhan, begini ya saudara, kita ini salah satu, saudara, poin kita yang dimaksud merdeka dalam Kristen, merdeka dalam Yesus itu tidak lagi ada namanya hukum sunat. Ada dibilang sunat hati, tapi sunat jasmani seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kalau mungkin saudara di sini agama seberang tentu mengikuti Israel, kan? Karena agama seberang kan mereka baru muncul 700-an Masehi. Agama Yahudi ini sebelum Masehi mereka sudah ada. Semenjak Abraham sudah melakukan hukum sunat. Nah gitu sudah, hukum sunat. Tetapi saudara, di zaman Yesus itu masih disunat. Makanya kadang-kadang orang bilang, kamu kan pengikut Yesus, kenapa kamu tidak disunat? Yesus saja disunat. Karena Yesus itu lahir dalam keluarga agama Yahudi. Secara manusia, saudara, Yesus itu pribadinya, mau tidak mau dia adalah pribadi maha kuasa, tapi dia juga pribadi manusia. Seutuhnya manusia, seutuhnya pribadi Allah. Tapi sebagai manusia, saudara, dia terlahir dalam keluarga agama Yahudi yang harus menjalankan aturan-aturan. Dan memang pada waktu itu Yesus itu datang adalah untuk menggenapkan seluruh Taurat itu, supaya orang hidup dalam kemerdekaan, tidak terikat lagi dalam tuntutan-tuntutan. Termasuk tuntutan ayat 1 tadi dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bahkan sunat itu disebut kuk perhambaan, karena ini konteksnya adalah di mana Paulus mengajarkan firman Allah yang Tuhan ajarkan kepada dia, supaya tidak lagi ada sunat. Jadi kalau istilah kita ini bukan agama Yahudi, ya, orang Yahudi,
Tapi kalau kita seandainya, oh saya mau percaya Tuhan begitu. Nah orang-orang Kristen awal percaya Yesus awal kan orang-orang Yahudi. Nah ketika ada orang luar datang, mereka merasa mereka itu sudah sunat. Karena sunat itu waktu masih kecil, 8 hari. Nah mereka melihat, oh ini orang-orang luar, orang-orang tidak bersunat. Mereka lihat harus sunat, kalau enggak kalian tidak bisa selamat. Nah ini bahaya, saudara. Karena salah satu syarat bagi orang Yahudi dulu ya ditentang oleh Paulus ini adalah supaya kamu selamat, kamu harus disunat. Oh Paulus bilang, wah ini pengajaran salah, ini sesat. Tidak boleh. Kalau selamat itu kan kita hanya percaya Yesus, begitu kan? Percaya Yesus. Tidak lagi untuk memenuhi selain percaya Yesus, jadi dituntut juga, oh kamu sudah percaya Yesus, tapi kamu juga harus disunat. Nah ini tidak boleh. Nah kita kalau anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, mungkin ada anak-anak kita begitu. Oh Pak, kalau anak saya kalau laki dia disunat boleh apa enggak? Kalau sunat untuk kesehatan boleh saja. Tapi kalau sunat salah satu tanda engkau sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus supaya engkau selamat, supaya engkau diberkenan kepada Tuhan, justru itu kalau kita akan baca terus itu menghina salib Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen mau sunat, saudara, oh saya mau sunat supaya memenuhi unsur keselamatan di dalam Yesus, itu adalah penghinaan bagi Kristus, kata Paulus. Ya, jadi kalau kita melihat di sini, saudara, bahwa kemerdekaan kita dari yang tidak selamat, begitu saudara, menjadi orang selamat berpindah ke sini, tidak ada persyaratan sunat. Haleluya saudaranya, tidak ada persyaratan yang memang hanya selamat itu, kata firman Allah, hanya kamu mengaku dengan mulutmu Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat saya. Tidak ada permintaan lain. Nah, ini salah satu saudara hukum Taurat di mana dikatakan bahwa sunat itu ya. Ini dulu saya bahas ya saudara, dalam kemerdekaan Kristen ya, supaya saudara memandang, oh ini sebetulnya Paulus sedang membandingkan saudara tentang kemerdekaan Kristen dalam konteks keselamatan. Saudara, tidak ada unsur harus memenuhi unsur sunat baru selamat, tidak ada. Ya, sunat bagi kita tidak ada. Kalau ada di antara jemaat Tuhan, anak-anak saudara sudah dipercayakan anak, oh anak saya mau disunat, ya kalau mau sunat dari unsur kesehatan, saudara, oh demi untuk kesehatan dia, tidak ada masalah. Jangan pernah campuri sunat itu dengan supaya sesuai kata Alkitab, supaya anak saya selamat disunat, itu justru penghinaan terhadap Kristus. Ya. Tidak ada seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas nanti berikutnya tentang aturan-aturan Taurat. Ya, nanti saya akan ajarkan saudara tentang pembagian Taurat 3 bagian, supaya saudara akan memandang betul-betul kekristenan kita itu adalah betul-betul Kristen yang merdeka. Merdeka, lalu saya sudah bahas, adalah bebas. Dalam arti kita bebas dari sebuah tuntutan, aturan-aturan yang dimana dikenakan kepada orang Yahudi, unsur untuk mereka betul-betul selamat. Banyak sekali aturan, bawa korban, harus rayakan ritual-ritual ini, banyak sekali. Salah satu mereka adalah unsur memenuhi keselamatan adalah harus sunat, banyak sekali. Sehingga ada banyak tuntutan-tuntutan buat mereka, membuat sulit bagi mereka untuk melakukan. Tetapi ketika kita dalam Yesus, saudara kesalahan Tuhan, Alkitab berkata, ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, kemerdekaan keselamatan itu betul-betul tidak ada tuntutan apa-apa. Hanya satu saja, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat hidup. Amin. Saudara mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat hidup. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Amin. Tidak ada Yesus yang lain. Yesus yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Dia yang datang, lahir di Bethlehem, ingat, yang mati, yang dikubur, yang bangkit, yang naik ke surga. Amin. Jadi kita ini kemerdekaan dalam keselamatan itu betul-betul engkau merdeka, tidak ada tuntutan apapun. Amin. Saya mau tanya, betul-betul saudara sudah selamat?
Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati. Sudah kita masuk dalam perjamuan ya. Perjamuan. Saya punya sisa 10 menit ya. 10 menit untuk kita perjamuan. Mari kita bangkit berdiri. Kita langsung berdoa ya. Lantai bawah semua bangkit berdiri. Yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Yang melakukan ibadah online bangkit berdiri. Kita akan terima perjamuan. Yang di rumah juga siapkan rotimu, anggurmu ya. Boleh mengambil sendiri di meja atau ada yang dibagikan yang di rumah ya. Tapi di sini ada petugas yang akan membagikan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini kami umat-umat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini bahwa saat ini kami akan menikmati Tuhan tubuh dan darah-Mu bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini, di rumah juga. Kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus kami ini. Kami terus mendapat kemerdekaan, kami terus hidup dalam kemerdekaan-Mu, di dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami memperingatinya, kami mengingatnya betapa luar biasa karya Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah datang memerdekakan kami secara total dalam keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Setiap kami yang makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami menikmati berkat-berkat daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami lakukan ini atas perintah firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Yang bertugas naikkan pujian darahnya.
Saudara bisa sobek kertasnya. Setelah itu saudara menggunakan roti dengan tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bagi kami saat ini roti dan anggur menjadi simbol tentang tubuh dan darah-Mu yang tergantung di atas kayu salib itu. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami makan dan minum, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dengan iman. Saudara buka dulu. Kita buka, kita pegang dengan tangan kanannya. Sebelum kita minum, kita dengarkan firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dengan iman. Mari angkat tangan kanan kita. Darahnya amat kuasa. Haleluya. Sucikan. Amin. Dari dosa. Amin. Lepaskan. Angkat tangan kanan kita. Ingat bahwa tubuh dan darah Yesus inilah yang benar-benar kita sudah ada pada posisi yang merdeka secara total. Tidak ada tuntutan dosa apapun bagi kami, karena kuasa penebusan darah Yesus Kristus terus berlaku pada kami semuanya. Setiap yang telah makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tertutup jalan Tuhan membukakan jalan. Karena kami adalah tebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah benar-benar merdeka di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Jemaat Tuhan di bawah juga silakan duduk kembali. Yang di rumah juga silakan duduk. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, merasa terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Pertama-tama, terima kasih untuk setiap jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk setiap pelayan yang telah melayani pada pagi hari ini. Dan untuk yang pertama, pengumuman persembahan tetap dilakukan secara online melalui rekening BCA. Persembahan untuk kas operasional atau pembangunan bisa ditransfer ke BCA. Nomor rekeningnya 128-145-5872 atas nama Dedi Chandra Dinata selaku Bendahara DPD Kota Wisata. Dan untuk persembahan persepuluhan transfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yan Sharma. Dan untuk
Pengumuman selanjutnya, nanti sore akan dilakukan ibadah anak online pada jam 4 sore di YouTube channel GPDI Kota Wisata. Dan untuk jam 5 sore, ibadah raya online dengan YouTube channel yang sama GPDI Kota Wisata. Dan konsen online dilakukan pada hari Rabu jam 19.30 melalui line group call. Dan untuk hari Jumat ada ibadah WSP pada jam 19.30 melalui Zoom. Nanti untuk link Zoom-nya akan di-share melalui grup GPDI. Dan untuk setiap Sabtu kita tetap melakukan doa pagi dari jam 6 sampai jam 7 pagi di rumah masing-masing. Dan untuk hari Sabtunya jam 18.30 ada ibadah YMB yang dilakukan melalui Zoom. Ada pengumuman tambahan dari Bapak Pendeta? Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya sama-sama untuk bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Gembala pimpin dalam doa. Kita berdoa ya, ibadah kita. Ini kami anak-anakmu ya Bapa di sorga. Kami telah datang kepadamu di rumah ini karena kami terus membutuhkan Engkau. Kami terus rindu memuji memuliakan Engkau. Kami terus rindu untuk bersekutu dalam persekutuan dengan Engkau. Dan selanjutnya Tuhan, kami berdoa di sepanjang minggu ini kami umat-umat-Mu akan melakukan segala aktivitas kami. Doa kami ya Tuhan, apapun aktivitas kami, sebelum kami mengerjakannya, baik aktivitas dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak kami menyerahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga segala aktivitas kami ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam keberkatan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Terlebih aktivitas kami dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami. Tuhan, kami terus menyerahkan pemerintahan kami ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan tolong memberkati pemerintah kami, memberkati TNI Polri, memberkati juga ya Tuhan para dokter-dokter yang sedang menangani para pasien-pasien yang ada. Demikian juga memberkati Tuhan para wakil-wakil rakyat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan kami. Setiap kami yang datang saat ini, setiap kami yang beribadah, kami percaya tangan-Mu yang penuh berkat memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami saat ini. Engkau pertemukan kami pada ibadah yang akan datang di tempat ini. Kami mau terima berkat. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.